qari'ul Quran dengan baik. Untuk itu yang pertama, niat dengan semangat. Niat membaca, niat belajar Al-Quran. Al-Quran itu gak habis itu dipelajari. Gak akan habis, umur kita habis, Quran gak habis. Cuma dari sisi bacaannya saja, coba kita baca Al-Quran. Yang sudah tua-tua, sudah 60 tahun, belum fasih. Orang sudah tua, sudah masuk Islam 40 tahun. Karena umurnya sudah 50 tahun. Kurang lebih 40 tahun dari akhir balik itu. Belum fasih baca Quran. Ada yang umur 60, berarti sudah 50 tahun. Mestinya 50 tahun akhir balik kan sholatnya sudah wajib. Ada hubungannya baca Quran dengan sholat itu. Kalau umur sudah 60 tahun, 65 tahun itu berarti baca Quran itu paling tidak harus sudah bagus 50 tahunan. Sebab ada hubungannya dengan sholat. Kewajiban sholat itu mutlak. Gak bisa sholat biasa, dikosor. Gak bisa berdiri, duduk. Gak duduk, telentang. Telentang, isyarat. Isyarat gak bisa, tinggal disolat ya. Itu. Artinya kewajiban itu sampai mati mutlak harus dilaksanakan. Dan diantaranya di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Kaidah usul fikihnya gitu ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti baca Al-Quran itu wajib sebagai muslim, bacaannya bagus. Muslim gak bisa baca Quran dengan benar, itu berarti sholatnya juga tidak pernah benar. Sholatnya gak benar, akhlaknya tidak akan benar, kan itu urutannya ke situ. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bacaan Qurannya nggak benar, sholatnya pasti nggak benar. Sholatnya nggak benar, tidak bisa. Tanha 'anil fahsya wal munkarnya nggak bisa. Makanya banyak orang Islam jadi pencuri, maling. Ada yang maling ayam, maling dompet, maling janda. Iya, ada lagi yang maling koruptor tuh, yang gede-gede tuh. Itu juga maling. Habis sholat, pulang, nyolong sendal. Kenapa sholat bisa nyolong sendal? Padahal sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa? Di antaranya karena bacaannya itu nggak beres. Penjara itu di Salemba itu muslim semua, 99% muslim. Yang 1% itu ya Cina, apa si tukang pecundang, si gelempang. Itu cuma berapa persen? Hampir 90% itu muslim. Sholat Jumatnya rame. Di Salemba itu kalau mudan rame. Sholat Jumat juga penuh. Penuh sholat Jumatnya itu. Fase imamnya ada hafiz Quran lagi. Bener, nggak bohong saya. Di Salemba itu imamnya yang apa?
Yang mondok di situ, pesantren di situ, itu ada hafiz Quran. Coba. Imamnya hafiz, adzannya melengking, khotibnya jago, retorikanya, paling kabeh. Ada yang pentingin orang. Tahu pentingin? Ngerenehan. Istri batur, selingkuh. Jadi kejahatan macam-macam. Kenapa Muslim bisa penuhi penjara? Muslim pada banyak di sana. Saya menyoroti salah satunya diantaranya itu karena baca Qurannya juga nggak beres, sehingga sholatnya juga nggak beres. Kalau sholatnya nggak beres, nggak bisa tanha anil fahsya wal munkar. Muslim jumlahnya banyak, terbesar di bumi Allah ini, di dunia ini, tapi yang banyak copet di sini, banyak maling ayam juga di sini. Koruptor nomor 1 dunia di sini, Republik ini. Dulu 2 besar sama Brazil, sekarang nomor 1 dia. Tuh. Coba, negara terbesar Muslim yang di dunia adalah terbesar juga koruptornya. Yang bunting duluan juga paling gede, paling banyak. Gerak, panglobanan di sini. Salah satunya itu karena muslim-muslim ini tidak bisa baca Quran, tidak mengerti arti Al-Quran, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga sholatnya pun nggak beres. Sholatnya nggak beres berarti kan tidak mendalami Al-Quran tadi yang dibaca dalam sholat itu. Katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyolong sendal. Speaker hilang masjid. Kotak amal di masjid. Sampai tukang azan masjid, tukang merbot. Tahu merbot? Merbot masjid itu yang tukang azan, tukang bersihin masjid itu, anaknya jadi penyanyi gila coba. Anaknya itu penyanyi paling gila, si Inul dalam satu, ayahnya itu membuat masjid Pasuruan, tukang adzan bersih masjid. Inul, tukang joget itu, tukang goyang serampang apa tuh? Ya kenapa di situ? Kenapa kita ini orang-orang Islam itu masih banyak yang jadi penjahat, di antaranya gitu, salah satunya di situ, sehingga sholatnya itu tidak benar. Ya, kita harus bagus pada sholat baca Qurannya. Loh, perbedaan huruf aja kan? Coba kalau satu kalimat yang mestinya sin jadi sod jadi ta, sin dari shin, kan banyak orang ngomong itu salah arti, salah sebut huruf, ganti huruf berarti ganti makna. Makanya di situ haram, nggak boleh. Salahnya salah jali-jali. Kalau MTQ salah jali, potong 3 kali berapa hakim tuh, habis nilainya. Nah di sini kita ini akan belajar coba membaca secara baik. Ya, kita akan belajar membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Minimal bacaannya bagus sehingga sholat kita juga bagus. Minimal kita mengerti, kita dulu paling tidak kita akan mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang ibadah. Coba di situ kita akan coba-coba setiap hari
mengingatkan, saya juga mengingatkan aja, mengingatkan kepada kita semua ini supaya benar-benar baca Al-Quran dengan bagus. Ini segini, ini walaupun apa ya, santri apa ini ada nih yang jago di atas, jago di bawah. Ada jago bagus, jago paling buruk. Tuh. Ya, diperbaiki.